Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Klaus, yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengenal siapa itu Santa Claus. Ia itu tokoh legendaris yang konon suka memberikan hadiah pada anak-anak, khususnya di saat hari Natal. Film ini akan menceritakan kisah di balik Santa Claus dan juga persahabatannya dengan seorang tukang pos. Film ini sendiri akan menguras banyak emosi setiap orang yang menontonnya. Tak salah jika IMDb memberikan rating 8,1 pada film ini. Rating yang cukup tinggi bagi sebuah film animasi. Bagaimana kisah selengkapnya? Tapi sebelum itu saya ingatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah akademi pengiriman surat kerajaan. Di sana setiap kadit atau siswa dilatih untuk menjadi tukang pos. Dan salah satu dari mereka bernama Jasper, seorang kadit pemalas yang tak peduli akan apapun. Tingkahnya seperti itu tak lepas karena pengaruh sang ayah, yang merupakan pimpinan di akademi itu. Namun karena kelakuannya seperti itu membuat sang ayah sangat kesal. Setelah 9 bulan berada di tempat itu, Jasper tak berkembang sama sekali. Bahkan tak ada satupun tes yang bisa dilewatinya. Jasper berpikir jika sang ayah akan selalu ada di belakangnya untuk membantu. Namun pemikiran itu sirna seketika ketika sang ayah tiba-tiba mengangkat Jasper menjadi seorang tukang pos. Dia juga akan dikirim untuk mendirikan kantor pos ke sebuah tempat antah berantah yang sangat jauh, yaitu sebuah pulau kecil bernama Smernsburg. Sang ayah memberikan waktu 1 tahun bagi Jasper di sana untuk mengumpulkan 6.000 surat yang dicap oleh dirinya sendiri. Jika itu gagal, maka hak waris Jasper akan dicabut, beserta semua fasilitas mewah yang diberikan padanya. Mendengar itu lantas membuat Jasper sangat panik. Dia berusaha membujuk sang ayah, namun sang ayah sudah bulat dengan keputusannya. Di hari itu juga Jasper langsung memulai perjalanannya. Sementara sang ayah sendiri sangat yakin jika tugas seperti itu akan membuat Jasper tersadar. Di perjalanannya Jasper berjuang seorang diri. Berbagai rintangan pun harus dilaluinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Mogen, orang yang akan menyeberangkannya ke pulau Smernsburg. Tak lama berselang Jasper akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Dia pun tak bisa berkata apa-apa melihat kota asing yang sangat menyeramkan baginya. Para penduduk di kota itu juga bertingkah sangat aneh. Jasper juga sangat bingung. Kota itu sangat sepi dan tak ada sambutan atas kedatangannya. Mogen lantas menyarankannya untuk membunyikan lonceng yang ada di tengah kota. Dengan begitu sambutannya akan segera dimulai. Namun secara tak terduga, ketika lonceng itu berbunyi, semua orang mulai keluar dari rumah mereka. Tapi bukan untuk menyambut dirinya. Mereka saling bertengkar dan bertarung satu sama lain. Jasper yang sangat panik coba menghindar dari mereka. Tapi tiba-tiba pertengkaran mereka terhenti untuk sejenak. Jasper lantas berusaha menjelaskan siapa dirinya pada mereka semua, yaitu tukang pos baru untuk mereka. Tapi ketika mendengar itu mereka malah tertawa, karena Jasper adalah tukang pos yang kesekian kali dikirim untuk mereka. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pertengkaran. Jasper berusaha mencari tempat persembunyian. Dia lalu masuk ke salah satu rumah yang ditempati oleh seorang wanita bernama Alpha. Ia itu seorang pedagang ikan. Alpha lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi, yang mana Jasper sudah membunyikan lonceng peperangan antara klan Krum dan juga klan Ellingbow, yaitu 2 klan yang menghuni kota itu. Alpha sendiri merupakan seorang guru, dan tempat yang ditinggalinya dulunya merupakan sebuah sekolah. Namun sejak kedatangannya tak ada satupun anak-anak yang mau bersekolah. Karena itu Alpha mulai mengumpulkan uang agar bisa keluar jauh dari kota itu dan memulai hidup di tempat yang baru.
Sesaat berselang, Morgan mengantar Jasper ke rumah barunya. Baru saja tiba di tempat itu, seorang bocah langsung mengerjainya. Jasper juga tak bisa berkata apa-apa melihat kondisi rumah barunya. Tempat itu sangat hancur dan bahkan sudah menjadi kandang ayam. Keadaan itu membuatnya sempat berpikir untuk menyerah. Namun ancaman dari sang ayah jauh lebih menyeramkan baginya. Jasper kemudian mulai memeriksa satu persatu kotak surat di kota itu. Tapi dia tak menemukan satupun surat di dalamnya. Jasper juga sangat tak mengerti kenapa kedua klien itu saling mengganggu satu sama lain. Sampai kemudian seorang bocah tak sengaja menjatuhkan gambarnya pada Jasper. Si bocah lalu meminta gambarnya untuk dikembalikan. Pada saat itu juga Jasper mendapatkan sebuah ide. Jasper meminta si bocah menulis surat untuknya, serta bayaran 1 sen agar suratnya bisa dicap. Dengan begitu gambarnya akan dikembalikan. Tapi apa daya, si bocah tak mengerti dengan maksud perkataannya. Usahanya pun gagal seketika di saat ayah si bocah muncul di hadapan Jasper. Jasper kemudian berniat memeriksa satu persatu rumah yang ada di kota itu. Ia yakin dalam 2 minggu suratnya pasti akan terkumpul. Namun tak semudah yang dipikirkannya. 2 minggu sudah berlalu, tak ada satupun surat yang bisa ditemukannya. Lagi-lagi itu membuatnya hampir menyerah. Sampai kemudian ia tak sengaja melihat sebuah lokasi berpenghuni di peta, jauh dari kota dan tepat berada di ujung pulau itu. Morgan berujar jika seorang pria tinggal di sana, dan dia merupakan orang yang sangat ramah. Atas saran Morgan, Jasper lalu memulai perjalanannya ke tempat itu, melewati pegunungan salju dan jalan yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian dia pun sampai ke tempat yang dituju, dan menemukan sebuah rumah kosong di sana. Jasper coba masuk untuk memeriksanya. Tapi sialnya bongkahan es malah membuatnya terkurung di dalam rumah itu. Jasper lantas coba mencari jalan keluar yang lain. Di saat yang bersamaan dia melihat banyak mainan anak-anak di dalam rumah itu. Dan secara tiba-tiba, seorang pria besar berkapak membuatnya sangat terkejut. Dengan rasa kepanikannya, Jasper coba untuk bersembunyi. Sementara pria besar berkapak itu mulai masuk ke rumah itu. Namun karena rasa ketakutannya, Jasper malah mengacaukan tempat itu. Secepat mungkin dia pun langsung kabur dari tempat itu dan meninggalkan tas yang ia bawa sebelumnya. Awalnya pria itu tak peduli pada tas itu. Namun hembusan angin mengantarkan sebuah surat dari tas itu tepat ke hadapannya. Pria itu lantas membukanya dan menemukan gambar dari si bocah sebelumnya. Sementara itu Jasper tak tahan lagi atas apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang dia pun hendak pergi meninggalkan pulau itu. Namun pria berkapak itu tiba-tiba menghentikannya di tengah jalan. Jasper pun berpikir jika hidupnya akan segera berakhir. Tapi tak seperti yang dipikirkannya. Pria besar itu hanya menanyakan dari mana gambar itu berasal, yang mana dia hendak memberikan sesuatu pada bocah itu. Ia kemudian meminta Jasper untuk mengantarnya. Setibanya di sana ada banyak jebakan dan juga anjing yang menjaga rumah itu. Tak punya pilihan lagi, pria itu lalu melempar Jasper hingga masuk dari cerobong asap. Kendati demikian, masalah belum berakhir. Ayah si bocah mengetahui ada orang asing di rumah mereka. Secepat mungkin Jasper langsung keluar dari tempat itu. Dari balik jendela mereka berdua melihat si bocah membuka bingkisan yang ditinggalkan oleh Jasper untuknya. Dan ternyata bingkisan itu berisikan kodok mainan. Si bocah pun sangat bahagia dengan mainan barunya. Tak hanya itu, bocah itu juga menemukan gambar buatannya tergeletak begitu saja di teras rumahnya. Pada keesokan harinya, Jasper tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa bocah, yang mana mereka hendak mengirim beberapa surat agar bisa mendapat hadiah seperti bocah sebelumnya. Kabar tentang mainan itu ternyata sudah sampai kepada anak-anak di kota. Seketika saja Jasper mendapatkan sebuah ide. Dia lalu mulai menyusun rencana. Satu persatu anak-anak di kota itu ia datangi dan menawarkan mainan baru pada mereka. Tapi mereka bisa mendapatkannya jika menulis sebuah surat. Setelah suratnya berhasil terkumpul, Jasper lalu mendatangi pria besar itu.
Setibanya di sana, Jasper coba berkenalan dengannya. Kemudian diketahui jika ia bernama Klaus. Jasper juga memberitahukan tentang surat yang ditulis oleh anak-anak untuknya, agar bisa mendapatkan hadiah seperti bocah sebelumnya. Awalnya Klaus tak peduli dan meminta Jasper untuk segera pergi. Namun Jasper tak mau menyerah dan terus mengikutinya. Sampai kemudian Klaus melihat ada sesuatu pada Jasper. Itu lantas membuatnya berubah pikiran. Dia lalu meminta Jasper datang lagi pada malam harinya. Di lain sisi, si bocah masih terus bermain bersama kodok mainannya. Tak sengaja kodok itu menyeberang masuk ke wilayah klan musuh mereka dan didapatkan oleh seorang gadis kecil. Namun tanpa diduga, mereka malah bermain bersama. Namun kesenangan mereka langsung terhenti ketika kedua orang tua bocah itu memergoki mereka berdua. Pada malam harinya, kedua bocah itu disidang di hadapan para tetua klan mereka masing-masing. Mereka menganggap jika kedua bocah itu sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar karena bermain akrab dengan klan yang harusnya menjadi musuh mereka. Kedua pemimpin klan itu lalu menjelaskan pada mereka masing-masing bagaimana klan Elingbo dan Krem sudah bertikai sejak dulu sekali, bahkan sudah ratusan tahun sampai sekarang, dan itu sudah seperti tradisi bagi mereka. Para tetua berpikir jika permusuhan kedua klan itu merupakan warisan mereka dan tak boleh ada kata damai di antara mereka. Pemimpin klan Krem lalu bertanya pada si bocah, dari mana ia mendapatkan mainannya. Sementara itu Jasper bersama dengan Klaus mulai membagikan mainan pada anak-anak yang menulis surat sebelumnya. Jasper juga harus berjuang keras untuk bisa masuk ke rumah mereka masing-masing. Pada keesokan harinya, semakin banyak anak-anak yang menulis surat untuk Klaus. Di antara mereka ada seorang gadis yang berbeda dari bocah lainnya. Dia berasal dari suku Sami yang letaknya jauh dari kota itu. Jasper tak mengerti sama sekali dengan perkataannya. Di samping itu ia juga tak menulis surat. Karena itu Jasper lalu memintanya untuk pergi. Di antara anak-anak itu ada juga yang tak bisa menulis. Karena itu Jasper lalu membawa mereka pada Alpha. Tentu saja itu membuat Alpha sangat kesal karena dia sudah bertekad akan meninggalkan kota itu, dan Jasper datang membawa anak-anak yang akan menghambatnya. Namun Jasper terus membujuknya dengan berkata jika kehidupan mereka akan sia-sia tanpa pendidikan. Seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak yang mulai membicarakan tentang Klaus. Mereka kagum pada Klaus yang sudah memberikan hadiah pada mereka, tanpa mengetahui jika Jasper lah orang yang sudah bersusah payah untuk menyelinap masuk ke rumah mereka dan meninggalkan hadiah. Suatu malam Jasper menyelinap ke dalam rumah salah satu bocah, dan itu merupakan rumah bocah yang dulu pernah mengejeknya. Alih-alih meninggalkan hadiah, Jasper malah memberikan sebongkah arang pada bocah itu untuk balas dendam. Sementara itu di lain sisi, Alpha tak punya pilihan lagi selain mengajari anak-anak yang datang padanya. Dia melihat mereka semua yang sangat antusias untuk belajar. Sedangkan itu Jasper dan Klaus masih terus melanjutkan aksi mereka. Tapi karena banyaknya hadiah yang mereka bawa, membuat kuda yang menarik kereta luncur mereka tak sanggup lagi untuk berjalan. Awalnya Klaus ingin mengurangi beban mereka. Tentu saja Jasper menolaknya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Mereka kemudian mulai menangkap beberapa rusa yang ada di hutan untuk menggantikan kuda yang akan menarik kereta luncur mereka. Pada keesokan harinya, para bocah kembali mendatangi Jasper untuk mengirim surat. Tiba-tiba si bocah nakal juga muncul di tempat itu. Ia sangat kesal karena hanya mendapatkan sebongkah arang. Jasper sendiri merasa jika ia pantas mendapatkannya. Dia lalu mulai menakut-nakuti bocah nakal itu dengan berkata jika bocah nakal sepertinya tak akan mendapatkan hadiah karena Klaus bisa melihat semuanya dan juga kenakalan yang sudah dilakukannya. Jasper berkata jika Klaus bahkan memiliki daftar nama anak yang nakal. Seketika saja itu membuat si bocah sangat ketakutan. Anak-anak lain di tempat itu juga mendengarnya. Scene lalu berganti. Beberapa waktu kemudian anak-anak di kota itu mulai berubah. Mereka saling membantu satu sama lain, bahkan membantu orang-orang dari klan yang tadinya musuh mereka. Kebaikan dari para bocah itu juga menular pada orang tua mereka. Perlahan namun pasti kota itu mulai berubah.
Tak ada lagi kekacauan dan pertengkaran seperti yang biasa mereka lakukan. Para bocah juga mengirim surat pada Klaus tentang kebaikan yang mereka lakukan. Rencana Jasper pun akhirnya berjalan dengan sangat lancar. Dia bahkan sudah mengumpulkan 3.000 surat dalam waktu singkat. Sementara itu, Alpha semakin bersemangat mengajari anak-anak yang datang padanya. Dia bahkan rela menggunakan uang tabungannya untuk membeli beberapa perlengkapan yang mereka butuhkan. Tapi tampaknya ada yang tak setuju dengan semua perubahan itu, yaitu para tetua dan pemimpin kedua klan itu. Masing-masing dari mereka kemudian mulai merencanakan sesuatu. Pada malam harinya, Jasper dan Klaus sedang dalam perjalanan menuju kota. Namun secara tiba-tiba, pemimpin kedua klan itu menyerang mereka dari atas tebing, yang kemudian membuat kereta mereka rusak dan meluncur dengan sangat kencang. Seakan-akan mereka terbang bersama rusa-rusa itu. Di saat yang bersamaan, seorang bocah tak sengaja melihat mereka dan sangat terkesima. Pada keesokan harinya, si bocah langsung menceritakan apa yang dilihatnya pada teman-temannya. Cerita itu juga sampai pada Jasper dan Klaus. Klaus pun hanya bisa tertawa sejadi-jadinya, karena para bocah itu berpikir jika mereka terbang bersama rusa ajaib. Setelah itu mereka lalu hendak berangkat untuk mengirim mainan pada anak-anak. Sesaat Jasper pun hanya bisa termenung ketika melihat cadangan mainan milik Klaus sudah hampir habis. Tak ada mainan berarti tak ada surat untuknya, yang mana itu akan menggagalkan rencananya untuk keluar dari kota itu. Di saat kembali pulang, Jasper sudah ditunggu oleh si bocah dari suku lain sebelumnya. Walau tak saling mengerti, Jasper mulai mengungkapkan masalahnya pada gadis kecil itu. Ia berkata, jika Natal sudah dekat dan dia akan terjebak di kota itu. Ketika mengatakan itu, Jasper tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Sementara itu, di tempat yang berbeda, para tetua klan Kram dan Elingbo mengadakan pertemuan. Mereka setuju melakukan gencatan senjata untuk sementara, agar bisa bersatu menghentikan Jasper dan juga Klaus, yang sudah mengubah kota mereka menjadi damai. Sementara itu, Jasper mulai membeberkan rencananya pada Klaus, yang mana mereka akan memberikan hadiah pada semua anak di kota itu pada hari Natal. Dia lalu meminta Klaus untuk membuat mainan yang baru. Sayangnya Klaus tak lagi membuat mainan, tapi Jasper tak peduli dengan perkataannya. Dia terus membujuk Klaus dengan memperlihatkan semua peralatan miliknya di tempat itu. Tak sengaja Jasper membuka sebuah tirai, yang mana di baliknya terdapat miniatur sepasang suami istri, ditempatkan bersama ruang-ruang kecil yang masih kosong. Seketika saja Jasper tak bisa berkata apa-apa, sementara Klaus yang sangat marah meminta Jasper untuk segera pergi dari rumahnya. Dengan rasa bersalah, Jasper pergi meninggalkan tempat itu. Lagi-lagi dia bertemu dengan si bocah yang sudah menunggunya di rumah. Jasper kembali menceritakan masalah yang dialaminya pada gadis kecil itu. Ia merasa jika kota itu bukanlah tempat yang cocok baginya. Di samping itu, Jasper juga merasa sangat bersalah pada Klaus. Namun apa mau dikata, gadis kecil itu sama sekali tak mengerti dengan apa yang diucapkannya. Tak punya pilihan lagi, dia lalu membawa gadis kecil itu pada Alpha. Di sana mereka mulai mengajari gadis kecil itu bersama-sama. Hingga akhirnya dia berhasil menuliskan namanya pada surat untuk Klaus. Gadis kecil itu bernama Margo, dan itu membuatnya sangat bahagia. Namun Jasper sadar jika ia sudah melukai perasaan Klaus. Karena itu dia berusaha membuat sendiri mainan yang diinginkan oleh Margo. Namun secara tak terduga, ketika ia tertidur, Klaus tiba-tiba mendatanginya. Dia lalu mulai membantu Jasper membuat mainan untuk Margo. Bersama-sama mereka kemudian mengantar mainan itu pada Margo. Badai salju yang sangat dingin pun harus mereka lalui. Sampailah pada keesokan paginya. Dari kejauhan mereka berdua melihat Margo yang sangat bahagia, mendapatkan hadiah seluncuran salju yang sangat diimpikannya. Jasper dan Klaus pun hanya bisa tersenyum bahagia ketika melihat itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, para tetua klan Kram dan Elingbo mendatangi rumah Jasper. Di tempat itu mereka melihat target surat yang harus dikumpulkan oleh Jasper. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Secara perlahan Klaus mulai membuka dirinya pada Jasper. Dia lalu menceritakan tentang miniatur sebelumnya.
Pertama kali sampai di tempat itu, ia bersama istrinya Lydia. Bersama-sama mereka membangun rumah itu, agar kelak bisa mereka tinggali bersama anak-anak mereka. Mereka bermimpi memiliki banyak anak dan hidup bahagia bersama. Selagi menunggu kehadiran buah hati mereka, Klaus mulai membuat mainan. Mereka sabar menunggu, sampai-sampai Klaus sudah membuat banyak mainan untuk anak mereka nantinya. Namun sayangnya apa yang mereka tunggu tak kunjung datang juga. Sampai pada suatu hari, Lydia tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya pergi meninggalkan Klaus seorang diri di rumah impian mereka. Setelah kepergian Lydia, Klaus merasa jika dirinya sudah tersesat. Sampai kemudian Jasper muncul di hadapannya, membawa harapan dan kegembiraan pada semua anak-anak. Dan itu juga membuat Klaus sangat bahagia. Atas hal itu, Klaus pun sangat berterima kasih pada Jasper. Dia pun kembali bersemangat untuk membagikan hadiah pada anak-anak di saat hari Natal. Klaus bahkan berpikir jika mereka bisa melakukan itu di kota lain pada hari Natal berikutnya. Mendengar itu lantas membuat Jasper sangat dilema. Ia sadar jika dirinya tak akan lama lagi berada di kota itu. Sebelum kembali pulang, Jasper singgah di sekolah. Di sana banyak anak-anak yang belajar pada Alpha. Melihat itu lantas membuat Jasper sangat tak mengerti kenapa Alpha mau melakukan semua itu, sampai-sampai harus menghabiskan tabungannya untuk memperbaiki tempat itu. Mendengar itu, Alpha lalu memperlihatkan sesuatu padanya, yaitu keadaan kota mereka yang kini sudah berubah total. Tak ada lagi kekacauan selain perdamaian dan kebahagiaan. Semua anak-anak terlihat sangat bahagia, dan itu semua terjadi berkat Jasper. Karena itu juga Alpha sudah berubah pikiran. Ia berencana akan tinggal di kota itu. Lagi-lagi hal itu membuat Jasper sangat dilema. Beberapa waktu kemudian, Margo membawa orang-orang dari sukunya untuk membantu Jasper dan juga Klaus. Sementara itu di lain sisi, para tetua klan Kram dan Ellingbo menulis banyak surat palsu. Mereka lalu mengirimnya ke Akademi Pos Kerajaan. Sementara itu, Jasper membawa Alpha ke rumah Klaus. Wanita itu sangat terkesima melihat semua orang saling bahu-membahu bekerja sama. Semua orang di tempat itu juga sangat bahagia. Dan kini kekosongan di hati Klaus sudah mulai terisi. Mereka juga membuat pakaian khusus untuk Klaus. Sementara itu Jasper dan Alpha sudah semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Tak terasa malam Natal pun sudah hampir tiba. Mereka sudah bersiap-siap untuk menyambutnya. Namun secara tak terduga, Jasper dikejutkan dengan kemunculan sang ayah di tempat itu. Ia lalu diberitahu jika sebanyak 14.000 surat sudah dikirim dari kota itu. Tentu saja itu membuat Jasper sangat bingung. Dia bahkan belum mencapai 6.000 target suratnya. Namun akhirnya Jasper sadar apa yang terjadi ketika melihat kedua pemimpin klan muncul di tempat itu. Atas pencapaian itu, sang ayah lantas meminta Jasper untuk kembali pulang. Sementara Klaus dan Alpha akhirnya mengetahui tujuan Jasper sebenarnya. Kenapa ia memaksa semua anak-anak untuk menulis surat. Mereka pun sangat kecewa karena Jasper sudah berbohong pada mereka sedari awal. Alpha juga berpikir jika Jasper melakukan semua itu untuk dirinya sendiri. Kini tak ada lagi tempat bagi Jasper di antara mereka. Bahkan Klaus tak mau mendengar alasan apapun darinya. Tak punya pilihan lagi, Jasper akhirnya kembali pulang bersama sang ayah. Di perjalanan dia selalu tertunduk sedih tanpa berkata-kata. Sang ayah juga sadar akan hal itu. Perlahan perahu yang membawa mereka mulai meninggalkan pulau itu. Dari kejauhan terlihat Margo yang berusaha mengejarnya. Dia berteriak sekuat tenaga namun tak ada balasan untuknya. Itu kemudian membuatnya sangat bersedih. Namun secara mengejutkan, Jasper ternyata memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Sebelumnya dia sudah menceritakan semuanya kepada sang ayah. Dan itu membuat sang ayah sangat bahagia dan juga bangga atas dirinya. Tak jauh dari tempat mereka berada, terlihat sekelompok orang membawa obor berjalan ke arah rumah Klaus. Jasper pun sadar jika Klaus kini sedang dalam bahaya. Sementara itu Klaus dan yang lainnya sudah bersiap untuk berangkat. Namun tiba-tiba mereka langsung dihentikan oleh para tetua klan. Mereka hendak merusak semua hadiah yang akan dibagikan.
Tapi sebelum itu terjadi, Jasper tiba-tiba muncul di tempat itu. Dia lalu membawa semua hadiah itu dan juga Klaus pergi dari tempat itu. Namun masalahnya kereta luncur mereka belum terikat dengan para rusa. Ditambah lagi para tetua klan itu yang mengejar mereka dari belakang. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, Putri sang pemimpin klan Elingbou hampir terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya putra sang pemimpin klan Kram datang menyelamatkannya. Sementara itu Jasper dan Klaus masih terus mencoba kabur dari mereka. Sayangnya mereka menemui jalan buntu. Terdapat jurang yang sangat dalam di depan mereka. Klaus lantas meminta Jasper untuk melepaskan keretanya. Namun Jasper tak mau menyerah. Sekuat tenaga dia berusaha menahan kereta itu agar tidak terjatuh. Tapi sayang perjuangannya sia-sia. Para tetua klan berhasil mengejar mereka dan membuang semua hadiah yang mereka buat ke dalam jurang. Sesaat mereka berpikir jika Jasper dan Klaus sudah kalah. Namun tidak ketika Alpha datang dengan kereta luncur lainnya. Di saat itu juga Jasper pun akhirnya tersadar jika hadiah yang terbuang sebelumnya adalah hadiah palsu. Dan itu merupakan rencana mereka sejak awal. Mereka sudah tahu jika para tetua klan akan melakukan hal itu. Kabar itu sendiri mereka ketahui dari anak-anak di kelas Alpha yang selalu menceritakan tentang kegiatan orang tua mereka. Sesaat Jasper berpikir jika usahanya sia-sia. Namun tidak dengan Klaus. Kini dia tahu kalau Jasper saat ini bersungguh-sungguh. Pada keesokan paginya, terlihat semua anak-anak di kota sangat bahagia mendapat mainan baru di hari Natal mereka. Semuanya sudah berubah menjadi lebih baik. Bahkan anak dari kedua pemimpin klan itu sudah menikah. Begitu juga dengan Jasper. Kini dia sudah memiliki keluarga baru dengan Alpha. Setiap tahunnya pada hari Natal, banyak surat yang mulai berdatangan pada Jasper. Bahkan dari tempat-tempat yang sangat jauh. Bersama-sama mereka membuat banyak mainan untuk semua anak-anak. Kedua sahabat itu juga memberikan banyak kebahagiaan pada mereka. 12 tahun sudah Jasper berada di kota itu. Hingga pada suatu hari, Klaus merasa jika waktunya sudah tiba untuk menemui sang istri. Dia pun mulai berjalan ke arah hembusan angin dan juga salju. Kemudian Klaus pun menghilang begitu saja. Esok harinya Jasper berkunjung ke rumah Klaus. Namun dia tak menemukan siapa-siapa di tempat itu. Dia mulai mencarinya kemanapun dan bertanya pada siapapun. Namun tak ada satupun yang melihat keberadaannya. Sahabatnya itu telah pergi tanpa perpisahan dan juga penjelasan. Seakan-akan menghilang begitu saja. Scene lalu berganti beberapa waktu kemudian. Jasper dan Alpha sudah memiliki dua buah hati mereka. Malam itu tepat malam Natal. Jasper sudah bersiap-siap seakan menunggu seseorang. Kini ia sudah berhenti bertanya bagaimana dan kenapa sahabatnya Klaus pergi. Namun satu hal yang ia ketahui pasti, jika ia bisa menemui sahabatnya itu sekali dalam setahun. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Klaus 2019. Akhir yang sangat mengharukan. Film ini seakan mengacak-acak emosi setiap orang yang menontonnya. Persahabatan dua orang manusia yang dipertemukan secara tak sengaja dan harus berpisah karena suatu hal. Banyak pelajaran dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, seperti melakukan kebaikan yang akan menular pada orang lain. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.